Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar tentang memelihara kesehatan organ pernapasan. Sebelumnya, kita telah belajar tentang, ini anak-anak kan, tentang sistem pernafasan, yaitu hilartra, hifalartra, bronbronal ya, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, beserta dengan fungsi-fungsinya. Masih ingat? Nah, kalau lupa, dibuka-buka lagi ya. Nah, kemudian ada kemarin penyakit ya, penyakit dan kemudian beberapa kondisi yang itu menyebabkan gangguan pernafasan seperti asap kendaraan, bau-bau yang menyengat, terus apalagi ya, berbagai macam lah, yang itu kemudian menyebabkan bisa menyebabkan datangnya penyakit, mulai dari asma, bronkitis, influenza, terus flu burung, pneumonia, tuberkulosis, TBC paru-paru, ya. Nah, semoga kita terhindarkan dari penyakit-penyakit itu tadi. Nah, salah satu ikhtiar kita, karena kan Allah memberikan ini ya, memberikan suatu kuasa kepada kita, bahwasanya kita dapat memilih ya, kita dapat bertindak, memutuskan, gitu maksudnya, ya. Artinya apa? Artinya ya hidup ini pilihan. Salah satunya itu adalah kayak kita mau hidup sehat apa tidak. Kita mau taat atau enggak. Itu kan pilihan kita kan ya. Yang masing-masing itu nanti memiliki yang namanya konsekuensi atau pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita enggak taat, maka konsekuensinya apa? Konsekuensi nanti ya hidup di dunia pasti akan terasa sempit, kemudian mendapatkan murka Allah, dan paling puncaknya itu adalah masuk dalam neraka. Nah, kemudian hidup sehat pun juga seperti itu. Ya. Kalau kita kemudian hidup mengabaikan kesehatan tubuh kita, nah itu kan kemudian menyalahi apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Sebab apa? Sebab di sini disebutkan ya. Nah, ini coba dilihat. Islam merupakan satu-satunya agama yang memberikan perhatian utama terhadap kesehatan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu. Maksudnya apa? Bahwasanya badan kita ini memiliki hak. Hak apa? Hak untuk kemudian dirawat, dipelihara, dijaga, disehatkan, kalau sakit ya disembuhkan. Mereka punya hak. Jadi kalau kita lalai, kalau kita abai, berarti kita apa? Kita zalim terhadap diri kita sendiri. Dan Allah nggak suka itu. Ya. Rasulullah tidak menyukai itu. Nah, kemudian hak-haknya dalam merawat kesehatan organ kita, tubuh kita ya, yang Allah titipkan. Karena mata, kemudian apalagi anak-anak, telinga, hidung, mulut, kemudian anggota badan yang kita punya itu adalah apa? Adalah amanah sesungguhnya. Itu adalah yaitu kan tubuh kita kan sebetulnya miliknya siapa? Tubuh kita miliknya siapa ini? Tubuhnya Mbak Arin itu miliknya siapa? Orang tuanya? Atau milik Mbak Arin sendiri? Tubuhnya Mbak Ataya, Mbak Fraya, Mbak Swirja? Miliknya siapa? Ya, dicuekin Ustaz ini. Oke. Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya Ustaz kedengeran? Kedengeran kan? Halo, hai. Dengar. Nah, diaktifkanlah kameranya biar Ustaz tuh ada lawan bicara gitu loh. Gak enak ya kan? Gak kerasa kayak di kelas. Ini kan Ustaz kayak ngomong di apa? Sama laptop ini. Kalau kameranya nggak diaktifin. Oke, Ustaz lanjutkan. Jadi, hak badan kita itu seperti memberikan makanan pada saat kita lapar, memenuhi minuman pada saat haus, memberikan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati pada saat sakit. Nah, itu adalah hak tubuh ya, yang harus kita
berikan kepada tubuh kita. Jangan sampai itu tadi kita lalai dari salah satunya, nggak mengobati, nggak memperistirahatkan tubuh kita, main mulu ya kan ya, main mulu ya, nggak tidur gitu misalnya. Nah, bahkan penjagaan dan pemeliharaan kesehatan menjadi bagian pemeliharaan kedua dari prinsip pemeliharaan pokok dalam syariat Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, kesehatan, keturunan, harta, dan jiwa. Jadi kesehatan itu adalah berada di urutan kedua setelah pemeliharaan terhadap agama. Itu menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan bahwasanya memelihara kesehatan itu sangat penting sekali. Ini ada suara diesel slap, suara slap, kedengeran nggak? Kalau mengganggu, maaf ya. Ada slap. Kalian tahu slap? Mau mesin slap, mau yang naik ada mesin mobilnya. Beneran suaranya. Ya. Nah, jadi pemeliharaan kesehatan itu berada di nomor 2 anak-anak, yang menunjukkan itu penting sekali ya namanya pemeliharaan kesehatan. Karena apa? Karena kalau agama ini sudah dijaga gitu misalnya, tapi ya Islam itu sudah dijaga, agama itu sudah kita jaga sedemikian rupa, tapi kita abai terhadap kesehatan, maka itu nanti akan menimbulkan apa? Ya siapa nanti kemudian yang akan melanjutkan penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama. Nah, misalnya kita sudah berjuang ini menegakkan Islam, tapi orang-orangnya itu sakit, gitu loh, nggak sehat. Maka apa? Ya nanti akan agama nanti juga nanti akan terganggu karena orang-orangnya itu pada sakit, masuk rumah sakit, kemudian nggak bisa beraktivitas secara normal. Makanya kesehatan ini merupakan suatu pemeliharaan pokok yang penting dalam syariat Islam. Ya. Kemudian setelah itu ada kemudian keturunan, harta, dan jiwa. Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan fisik atau badan atas nama pendekatan keagamaan sekalipun, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkanlah dirimu dalam kerusakan. Nah, dan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Jadi yang pertama anak-anak, kita tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri yang dimaksud di sini adalah bunuh diri yang salah ya. Bunuh diri yang dimaksudnya adalah bunuh diri yang salah. Artinya apa? Gantung diri, diputus pacarnya, nyayat-nyayat urat nadinya sampai mati, minum racun gitu ya. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ada pikiran untuk kemudian pengen bunuh diri gara-gara suatu masalah anak-anak ya. Jangan sampai, ataupun kita ya menyiksa tubuh kita gitu. Saya itu nggak boleh. Ya. Gitu ya. Kemudian seorang muslim itu, kita kan muslim, harus senantiasa berupaya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya dengan asumsi semua penyakit itu ada obatnya. Lebih dari itu, sebagaimana penyakit merupakan qadar dari Allah atau qada dari Allah, maka upaya mencari kesembuhan dan obat pun juga merupakan bagian dari qadar Allah. Dengan demikian, seorang muslim senantiasa berupaya menghindar dari qadar Allah dengan qadar Allah yang lain. Ini maksudnya, ketika kita sakit itu kan adalah qada dari Allah ya, artinya keputusan dari Allah, yang itu datangnya dari Allah. Nah, sakitnya kita itu nggak dihisap, nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Contohnya kayak Firja, kenapa kamu sakit? Itu nggak akan ditanya nanti sama malaikat. Yang akan ditanya nanti adalah ketika kita sakit, kemudian kita lalai, nggak berupaya untuk sembuh, itu nanti justru yang akan dimintai pertanggungjawaban, ataupun malah menyalahkan Allah, ataupun ya seperti itulah, malah kemudian ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya. Itu nanti akan dihisap itunya, sikap kita nanti. Dan kalau kita kemudian amanah, kita berusaha mencari sembuh, kita berusaha mencari obat, ya
kita berupaya untuk kemudian pokoknya menuju kesembuhan, itu nanti justru yang akan Allah lihat itu di situ. Ya, justru yang Allah akan beri pahala itu di situ ketika kita ya berjuang mendapatkan kesembuhan. Nah, berjuangnya kita itu nanti yang akan diimbali pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit kan salah satunya itu adalah apa, anak-anak? Adalah untuk menggugurkan dosa. Nah, sekarang masuk ya. Agar kesehatan organ pernafasan kita itu tetap terjaga, kita perlu melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dapat meningkatkan kesehatan alat pernapasan diuraikan berikut ini. Nah, ini yang pertama. Nah, ini anak-anak kok ribut di chat ini kenapa ini ya? Ya, perhatikan. Yang pertama adalah memakan makanan bergizi yang halal dan thayyib, ya. Jadi makanan yang bergizi dan halal, thayyib juga. Insya Allah yang halal itu pasti thayyib ya. Dan kemudian bergizi. Di makanan bergizi itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit. Contohnya adalah pola makan sehat dan teratur. Kamu tidak mudah tertular influenza. Nah, contohnya makanan bergizi itu ya yang mengandung protein, yang mengandung karbohidrat yang cukup, mengandung nutrisi, mengandung kalsium gitu ya. Yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Dan tentunya yang halal dan thayyib. Yang halal, yang milik kita sendiri, yang bahan-bahannya itu tidak diharamkan oleh Allah, yang thayyib juga, yang baik ya, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu. Dan juga pola makan. Di pola makan Rasulullah itu kan ada ya, itu namanya yang dapat kita contoh, misalkan makan menggunakan tangan kanan, kemudian lututnya itu agak dinaikkan ya, lututnya itu kayak ditelengkupkan gitu ya, sehingga menyentuh diafragma kalau tidak salah, sehingga mempermudah pencernaan. Kalau minum ya kita duduk, termasuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam makan ataupun minum. Itu juga termasuk dalam kita menjaga pola hidup yang sehat. Nah, terus di sini yaitu olahraga yang teratur. Tubuh kita itu membutuhkan oksigen, ya, yang cukup untuk pengolahan sari-sari makanan di dalam tubuh. Jadi, dengan kita berolahraga, proses pernafasan itu dapat diperlancar karena adanya latihan pernafasan yang benar. Olahraga yang baik bagi kesehatan pernapasan antara lain yaitu atletik, senam, dan renang. Atletik itu ya lari, terus lompat jauh gitu ya. Nah, yang paling mudah dan ringan itu apa? Lari ya. Atau mungkin yang suka renang, ya renang. Insya Allah itu akan berdampak baik bagi sistem pernapasan kita. Jadi tubuh kita itu cukup dalam mengikat oksigen, gitu ya. Dan juga meningkatkan kesehatan tubuh. Berbeda nanti apabila orang itu jarang olahraga yang teratur. Nah, jarang olahraga teratur, otot-otot kita nanti akan kaku, ya. Otot kita nanti tidak akan luas ya, sehingga ya mungkin di rumah banyak tidur ataupun hanya main game ya, main game aja, cuma jari-jari ini doang. Ya itu kurang ya. Malah dapat menyebabkan datangnya penyakit. Contohnya ya obesitas, jadi gemuk, dan lain sebagainya ya. Terus istirahat teratur. Nah ini anak-anak. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup untuk anak seusia kita, seusia anak-anak gitu ya. Istirahat dalam bentuk tidur merupakan saat terbaik bagi pertumbuhan dan pemulihan tubuh. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa tidur itu perlu dan penting, utamanya untuk kesehatan. Tidur pun itu
Dijelaskan loh anak-anak di dalam Al-Quran. Makanya tidak salah kalau ada orang yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu maksudnya adalah apa? Maksudnya Al-Quran itu sangat syamilan wa kamilan, sangat sempurna dan sangat menyeluruh. Tidak ada satu bagian kehidupan ya yang itu luput dari pembahasan di dalam Al-Quran, itu enggak ada. Ya, waja'alna naumakum subata. Ya, Quran surat An-Naba ayat 9, dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Jadi tidur untuk istirahat. Dan tidurnya di sini adalah tidur yang berkualitas anak-anak. Maksudnya ya, jangan tidur yang sembarangan. Misalnya apa? Misalnya tidur sambil nonton HP dulu misalnya. Itu enggak sehat. Ataupun tidur apa ya? Tidur dengan posisi yang sangat salah gitu kan ya. Itu juga nanti akan ya malah mungkin sakit-sakit badannya. Pernyataan Allah ini jauh melebihi batas perkembangan ilmu pengetahuan, di mana setelah itu dalam perkembangan ilmu medis ikut menyebutkan salah satu cara paling efektif dalam menjaga kesehatan adalah tidur yang cukup. Jadi anak-anak kalau kita capek, kalau kita ngantuk, obatnya apa? Obatnya ya jangan kita minumi kopi, jangan kita minumi suplemen-suplemen, jangan. Obatnya itu apa? Kalau kita ngantuk, ya tidur. Jangan kalau kemudian kita ngantuk, kemudian minum kopi agar nggak ngantuk. Jangan. Kalau ngantuk, itu tandanya Allah itu menyuruh kita untuk istirahat. Maka ya tidur. Kalau ada, misalkan mau ngerjain tugas, oh tugasnya belum selesai tapi udah ngantuk banget. Ya tidur aja, tidur, kemudian diniati, bangun nanti, bangun jam 1 malam, bangun jam 2 malam, sambil sholat tahajud, ya kemudian pada saat itu ya ngerjain tugas lagi ataupun kemudian dilanjutkan menghafal Al-Qur'annya. Mantap ya kan. Upayakan untuk tidak tidur larut malam, apalagi begadang. Nah ini ya, jangan begadang. Kayak Ustadz Tizar ini banyak begadang, nggak sehat. Makanya Ustadz ini ya kalau pagi atau ini ya nggak sehat, badan jadi terasa malas, terasa berat gitu ya. Ya karena ini ya tuntutan ada pekerjaan. Selain akan mengurangi kualitas tidur, juga berpotensi merusak sistem kerja tubuh kita sendiri. Bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya. Ya, jadi Rasulullah itu membenci yang kemudian itu tidurnya malam, belum sholat Isya lagi. Dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Dan begadang. Jadi orang-orang yang nongkrong di warung sampai larut malam itu, sebenarnya itu Allah benci sama yang seperti itu. Apalagi ngomongin yang tidak berfaedah. Ngomongin yang ini anak-anak yang nggak berfaedah, yang nggak bermanfaat itu, cuma guyon karena menggibah, yang itu tidak yang tidak mendatangkan kebaikan, itu Allah sangat benci. Jadi nanti kalau udah besar, nanti ya tolong jangan kemudian banyak-banyak nongkrong, jangan ya. Kalau bisa nongkrongnya itu sama siapa? Sama ulama, ya sama ustadzah, sama ustadz. Nah itu nggak apa-apa, diskusi tentang Islam, nah itu bagus. Malahan. Tidur yang baik adalah pada awal-awal malam sekitar jam 8 malam. Nah, itu baik. Jadi setelah kita sholat Isya dan kemudian belajar sebentar, misalnya jam 8 tidur. Nah, kemudian bangun lagi cukup mungkin 5 jam setelah itu, ya. Berarti jam 1 mungkin 4 jam setelah itu, atau 5 jam, jam 1, jam 2, itu kemudian kita bangun. Sholat tahajud, belajar, terus kemudian menghafal Al-Quran, murojaah kita, itu keren banget loh, bagus banget seperti itu. Dan insya Allah tubuh kita akan juga merasa sangat luar biasa nanti, sangat sehat. Salah satu yang utama yang perlu kita ketahui dan kita teladani adalah perkara tidurnya Rasulullah. Nah, Rasulullah kan sudah ini ya tidur ya. Jadi tidurnya Rasulullah itu namanya irsyad ya, namanya itu istilahnya irsyad. Jadi irsyad itu adalah yang apabila kita tiru, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Akan mendatangkan kebaikan bagi yang menirunya. Ya. Contohnya adalah ini, Rasulullah senantiasa berwudu dahulu sebelum tidur. Nah, ini sunnah, ya, sunnahnya. Kemudian berdoa sebelum tidur. Nah, gimana doa sebelum tidur?
Ya, dicuekin lagi ya. Ya udah. Kemudian miring ke kanan dengan menghadap kiblat. Nah, ini irsyad ya. Di memiringkan ke kanan dengan menghadap kiblat. Sunnah juga ya. Nah, salah satunya setelah diteliti anak-anak kalau kita miring ke kanan itu ini baik dalam ini paru-paru kita. Karena katanya paru-paru kanan itu lebih besar kalau nggak salah ya. Nah, kemudian meletakkan kanan di bawah pipi kanan berarti tidurnya gimana? Gini. Ini ya. Gini tapi pakai lengan. Gini tapi pakai lengan. Nah, jadi kalau pakai bantal gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga ya. Kalau pakai tangan itu mungkin biar tidurnya nggak kelamaan mungkin ya anak-anak ya. Karena kan kalau tidur kelamaan itu juga dibenci oleh Rasulullah ya. Nah, jadi kalau kebanyakan tidur pun juga nggak baik ya. Jadi yang cukup yang baik. Nah, hanya perlu diingat meski tidur atau istirahat itu penting. Nah ini Rasulullah dan ulama-ulama salaf berbeda dengan kita. Rasulullah dan para ulama sedikit makan, sedikit bicara, dan sedikit tidur. Karena waktu 2/3 malamnya digunakan menangis di hadapan Allah SWT. Nah ini ya. Nah ini yang mungkin masih jauh ya dari kita ya. Ustadz sendiri masih jauh dari ini ya. Yang namanya sedikit makan, sedikit bicara. Artinya apa? Sedikit makan itu ulama-ulama itu banyak berpuasa. Berpuasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Daud, ya, puasa Yaumul Bid, dan lain sebagainya. Dan sedikit bicara, artinya apa? Hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bermanfaat, perkataan-perkataan yang berfaedah, apa, yang bermanfaat ya. Ini artinya tidak berbicara sesuatu yang itu nggak ada manfaatnya. Contohnya kebanyakan bercanda ataupun bahkan ya mengatakan sesuatu yang jelek, ya, miso dan lain sebagainya. Dan sedikit tidur ini artinya apa? Tidurnya cukup, tetap tidur ya. Rasulullah itu tetap tidur, nggak mungkin satu malam penuh Rasulullah nggak tidur, itu nggak ya. Cuma tidurnya itu Rasulullah cukup ya, tidur sebentar tapi berkualitas ya. Jadi tidurnya sebentar tapi setelah bangun dari tidur itu langsung badan itu fresh, seger, mata melek gitu kan ya. Tidur yang berkualitas ya. Nanti Ustadz carikan, mungkin ada videonya, Ustadz carikan ya bagaimana cara tidur yang berkualitas. Jadi tidurnya itu cukup 2 jam, 3 jam, tapi setelah itu bisa langsung fresh. Bahkan 1 jam, setengah jam itu bisa langsung mengembalikan energi kita. Dan ini juga salah satu yang dipraktikkan sama tentara ya anak-anak ya. Tentara kalau kemudian lagi bertugas ke hutan dan sebagainya kan mereka butuh tenaga ya, dan juga butuh tidur. Tapi juga nggak mungkin kelamaan tidur, nanti keburu kedor sama musuhnya. Makanya butuh tidur, tapi tidur yang sebentar, kemudian yang sangat berkualitas. Nanti ada caranya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Nah, apalagi yang sekarang sedang musim wabah corona ya, menjaga kesehatan itu baik ya. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan adalah syarat utama dalam menjaga kesehatan. Nah, ini contohnya ya. Sekarang kan kemarin untuk kemudian menghindarkan diri dari virus ya, cara untuk membunuh virus itu kan bisa menggunakan ini cuci tangan. Sudah hafal. Jadi ada sabun, kita letakkan di tangan kita sini, kemudian kita gosok-gosok seperti ini. Jangan seperti ini ya, nanti sabunnya tumpah. Jadi kita gosok-gosok sabunnya, kita ratakan ke tangan seperti ini. Nah, setelah itu gosok punggung tangan seperti ini, gantian, ya kan? Terus kemudian sela-sela jari seperti ini, ya, seperti ini. Nah, setelah itu gerakan mengunci. Gerakan mengunci itu kayak gini. Ini, stret, ya, dikunci, des, kemudian diputar, stret, stret, gitu ya. Nah, putar gini ya. Nah, setelah itu
di jempol seperti ini. Nah, ini dibersihkan. Ini juga satunya juga. Terus setelah itu gerakan ini untuk membersihkan kuku jari kita. Nah, kayak gini. Nah, itu adalah 6 tahap untuk membersihkan cuci tangan yang benar. Dokter-dokter menyucinya seperti itu. Ya. Jadi itu insya Allah sudah seperti itu baik. Dan kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kamar kita. Pastikan di dalam ruangan kamar terjadi sirkulasi pertukaran udara yang baik. Jadi ada jendela, ada mungkin lubang-lubang untuk sirkulasi udara. Itu harus ada, jangan sampai nggak ada sama sekali. Udara ruangan yang lembab dan pengap sangat tidak baik. Jadi yang lembab, pengap. Jadi nggak ada cahaya, sirkulasi udara nggak ada, itu nggak baik ya. Kuman-kuman mudah berkembang biak pada kondisi yang seperti itu. Nah, jadi setelah ini coba cek kamarnya, pengap apa enggak gitu ya. Terus kemudian usahakan terkena sinar matahari. Ya. Nah, yang kelima, ini ya, menghindari lingkungan yang udaranya tercemar. Contohnya, yang banyak lingkungan yang tercemar udaranya itu ya bus, karena banyak asap kendaraan bis, lingkungan industri dari ya hasil industrinya, asap-asap industri, dan jalan yang padat dengan kendaraan ya, karena banyak sekali gas buangan itu ya, knalpot motor kendaraan itu nggak baik. Nah, sebaiknya kita jangan berlama-lama berada di lingkungan itu. Kita juga dapat memakai masker ketika berada di lingkungan dengan udara tercemar. Nah, makanya kalau kita anak-anak ya, kalau kita berangkat ke sekolah gitu ya, kemarin ya, kayak Mbak Rosida itu kan jauh rumahnya, Mbak Arin ya kan, itu kan jauh banget rumahnya. Nah, itu usahakan pakai masker kalau di jalannya. Biar apa? Biar sistem atau organ pernapasan kita itu lebih sehat, lebih terlindungi. Nah, kemudian asap rokok juga dapat mencemari udara. Nah, ada mungkin anak-anak di sini yang adiknya merokok misalnya, nah itu diingatkan coba. Ya, syukur-syukur diingatkan untuk berhenti merokok, karena merokok sendiri itu sudah sangat merusak organ pernafasan kita. Asap rokok ya, asap rokok itu tidak baik bagi siapa? Tidak baik bagi orang yang nggak merokok juga. Jadi merokok pasif itu namanya. Merokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok tapi sering berada di lingkungan yang orang-orang merokok, sehingga orang itu sering menghirup asap rokok dari orang lain. Nah, ini justru malah lebih berbahaya dari merokok itu sendiri. Nah, karena asap rokok itu mengandung nikotin yang berbahaya bagi paru-paru. Ya, menjadi perokok pasif itu bahaya anak-anaknya, yang dapat menyebabkan kerusakan organ ya. Jadi diingatkan, kalau misalkan abi ya mungkin ada yang merokok, diingatkan untuk jangan merokok di dekat anak-anaknya, di dekat adik kita ya, atau di dekat ya siapapun lah. Ya. Nah, seperti ini, jangan sampai seperti ini ya. Jadi orang yang menghirup ini juga akan terkena penyakitnya, bahkan lebih berbahaya lagi. Nikotin dalam asap rokok dapat masuk ke paru-paru saat kita menghirupnya. Nikotin itu dapat terkumpul di paru-paru. Jika kita menghirup nikotin dalam waktu yang lama, paru-paru akan rusak dan tidak dapat mengikat oksigen dengan baik. Napas pun menjadi sesak karena tubuh kekurangan oksigen. Pada tahap yang lebih parah, penumpukan nikotin dalam paru-paru dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kalau nanti udah kanker, ya Allah, ya itu sudah ini ya, pengobatannya mahal, tubuh menjadi sangat tidak sehat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi itu ya, bentuk ikhtiar kita jangan sampai kita merokok. Mas Wirja, besar nanti jangan ngerokok lo ya. Iya. Ya, Ustaz loh juga nggak ngerokok ya. Makanya ini bibirnya merah merona, nggak pakai benges merah merona Ustaz Izar. Karena apa? Karena nggak banyak, karena nggak ngerokok. Beda, orang yang ngerokok itu pasti
bibirnya itu hitam-hitam karena sering kena asap, sering kena inilah ya nikotin tadi. Kemudian giginya menguning. Kalau orang yang ngerokok itu pasti gigi menguning, bibir menghitam. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, sudah selesai rangkumannya. Ada soal. Berarti sekarang tugasnya ya untuk dikerjakan di rumah itu mengerjakan latihan soal bab sistem pernafasan, ya, organ pernafasan. Yang mana Ustadz nomor 1 ini sampai terus ya, semua dikerjakan. Romawi 2 sampai Romawi 3 dikerjakan ya anak-anak ya. Pekan depan nanti dibahas sama-sama. Kemudian dikerjakan ya? Siapa? Ini Belum. sudah dikerjakan. Belum, kamu yang udah kerja aja yang udah. Nah, kerja yang udah mungkin bisa diteliti lagi. Nah, pekan depan nanti bisa diteliti. Tapi sebelum masuk ya, jadi pekan depan sebelum kita mulai belajar, boleh besok ataupun kapanpun ya, pokoknya waktunya sebelum mulai pelajaran. Itu hasil belajarnya difoto dulu ke Ustadz ya, dikirim ke Ustadz Izhar dulu. Terus pekan depan baru kita bahas sama-sama. Ya, kita nilai sama-sama. Gitu ya. Dari sini paham? Ada yang mau tanya? Tanya enggak? Enggak. Mau tanya? Mumpung Ustadz Izhar di sini. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Yang lainnya? Ini ada yang tanya. Ustadz, apa nih? Kalau tidur jam berapa? Ustadz tergantung ya. Ayolah, biasanya ya. Karena kan ada amanah ya. Ada amanah sehingga ya harus mengurangi jam tidur. Itu paling enggak maksimal jam 12 malam itu ya sudah harus tidur, harus mau nggak mau harus tidur. Tapi sebelum itu ya jam 11, jam 10 itu biasanya udah mengantuk sih. Udah ngantuk, udah siap-siap tidur. Seperti itu. Nah, saya lagi Nadia mau ditutup baru masuk. Nadia kemana aja? Kok baru masuk sih? Hah? Mic-nya belum dinyalakan. Mic-nya. Ya. Iya Ustaz, baru masuk soalnya tadi baru ngambil HP. Tadi masih bantuin emak. Oh ngopek, iya. ngopek bawang. Oh iya. Ya itu utama ya. Membantu Umi di rumah itu juga utama. Baik ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, selesai nih. Kita tutup dulu ya. Jangan lupa PR-nya. Kita akhiri dengan membaca PR. Oh ya, PR-nya ya. Itu kan di PDF yang sebelumnya Ustadz kirim. Itu kan ada soal. Nah, semuanya itu dikerjakan. Semua dikerjakan. Ditulis jawabannya saja. Di kertas atau di buku. Nanti waktunya itu 1 pekan. Dan sebelum mulai pelajaran, itu harus sudah dikirim Japri ya ke Ustadz Izhar jawabannya. Ya, Ustaz. Nanti pekan depan baru kita koreksi bersama-sama soalnya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.
Lillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih. Ustaz tutup ya. Menang.